Tapi saya minta tanggung jawab moral Anda. Bantu nanam pohon di sini. Udah pernah diberitahu masih ngeyel aja. Deddy Mulyadi terpancing emosi. Kali ini kita akan melihat kilas balik perjuangan Kang Deddy untuk mengembalikan fungsi hutan saat KDM membongkar bangunan. Bentar, saya baca komen ini loh. Manusia jika emosinya masih bisa terpancing belum pantas dibilang dewasa. Gimana ya? Itu apa deh? Orang yang tidak bisa terpancing emosinya berarti gak ada perasaan dong kalau kayak gitu. Emosi kan karena dia manusia makanya dia emosi gitu loh. Maksudnya wujud orang manusia itu disebut manusia karena dia punya emosi. Emosi itu apa? Empati, senang, bahagia, marah, kesel. Nah itu kan emosi itu. Terus kalau orang masih kepancing emosinya, ya berarti dia manusia. Tapi kalau ngomongin dewasa gak dewasa, ya justru bisa terpancing dan bisa tersalurkan porsinya mungkin gitu ya. Dan mungkin menurut dia porsi KDM nggak pas gitu, mungkin ya, mungkin. Hibis, dia mendapati anak muda yang tiba-tiba datang minta tuntutan. Padahal sebelumnya KDM sempat memberitahu untuk ikut menanam pohon bersama. Akhirnya emosi KDM tidak bisa tertahan lagi. Mau ngomong dulu Pak. Ini saya kan udah kasih tahu, ya kan? Bantu nanam pohon. Saya kasih bantuan pada Anda asal mau bantu nanam pohon. Bapak ini ada videonya. Dengerin dulu, bukan urusan videonya. Terus apa Pak? Gini, saya membantu kompensasi Anda yang nganggur di sini. Tapi saya minta tanggung jawab moral Anda. Bantu nanam pohon di sini. Anda nggak mau bantu nanam satu pohon? Kita pasti mau bantu Pak. Maksudnya kan di video itu janjinya hari ini Pak. Iya saya minta. Sampai sekarang Anda belum nanam pohon. Karena nggak ada pemberitahuan dari Loh, awal. saya sudah nugasin. Nggak ada. Maaf ya Dek. Adek, saya nih yang kena bongkaran warung. Apa saya ada dapat ganti rugi? Enggak kan? Sampai saat Abdi, warung dibongkar. Mohon. Bumi kebanjiran. Ayeuna naruh. Pekerjaan leungit. Sini. Kamu ada sini. Lamun narik adunan. Sini. Ya udah jangan dulu. Sebentar dulu. Anda warungnya dibongkar, rumahnya kebanjiran. Saya datang mengeluarkan dana pribadi saya untuk agar tidak kebanjiran lagi. Gitu loh. Jadi kalau mau nyalahin bukan sama saya nyalahinnya, sama orang yang melanggar. Saya gini, maksud saya orang Sunda, ulah ngamenak. Ngerti itu? Saya hanya minta coba nanam pohon. Kan saya udah berapa kali minta ajakin yang di sini nanam pohon. Masa nanam satu pohon aja nggak mau? Anda betul berdosa di sini. Dosa terhadap lingkungan, orang meninggal. Anda mendapat gaji dari rintihan orang lain yang kebanjiran. Saya hanya minta nanam pohon. Tanam pohon. Saya bayar. Karena yang lain sudah nanam pohon, ini ongkang-ongkang kayak menak. Tapi saya Ngamenak itu artinya apa ya? Ngamenak itu apa sih? Ulah ngamenak, ngenak-enakan apa ya? Maksudnya gampang-gampangin ya kali ya? Ngegampangin kali artinya ya? Ya ini video lama ya, ini udah berapa bulan yang lalu lah yang disuruh nanam pohon, terus ada orang yang satu pohon terus digaji, pokoknya pohon itu dirawat nyampe gede gitu, digaji setiap bulan atau apa gitu. Ini video lama ya. Karena bibir sungai Cikeasnya, daerah aliran sungainya sudah bersertifikat dan sudah ganti jadi rumah. Iya, Pak. Sehingga pelebaran sungai tidak bisa dilakukan. Iya, Pak. Ya kan, tidak bisa dilakukan karena sudah berubah jadi pemukiman. Nah, kalau saya nggak ada urusan. Tahun ini harus tuntas, harus ada pelebaran pemukimannya, ya harus direlokasi. Pertanyaan Bapak, mumpung dengan keyakinan nih Pak, Bapak dari mana? Ini ini video lain. Terus disambungin sama suaranya KDM. Maksudnya baca terjemah baca subtitlenya kok beda yang diomongin, beda yang tertulis. BBWS, Pak. BBWS. Bapak yakinnya daerah aliran sungai itu tanah milik sungai apa tanah perorangan asalnya? Asalnya ya milik yang sungai, tegak, Pak. milik sungai. Berarti berubah jadi perorangan. Oke. Solusinya adalah hari Selasa saya mau besok bertemu dengan Menteri ATR BPN. Kita bahas tata ruang, Bapak besok hadir. Kita jelasin bahwa tanah-tanah di seluruh bantaran sungai Kali Bekasi, Walungan Cikeas, Walungan Cilengsi, semuanya sudah berubah jadi perumahan dan tanahnya menjadi hak milik. Jadi kalau dilakukan pelebaran sudah tidak mungkin, harus ngebebasin. Tapi menurut saya kalau riwayat tanahnya salah, BPN berhak mencabut. Menteri ATR BPN berhak mencabut. Kan sama laut juga kemarin disertifikatkan. Kalau kemarin laut disertifikatkan, sekarang sungai disertifikatkan. Ya cabut. Karena
Ini jadi milik perorangan ini juga. Perorangan, Pak. Ini kan daerah aliran sungai, Pak. Betul, Pak. Ini jadi milik perorangan. Perorangan. Bapak, tempuh ini jangan dibiarkan, ya kan? Jangan ngomongin bencana-bencana terus, nggak ada solusi. Tahun ini adalah tahun introspeksi, tahun tobat. Termasuk yang harus tobat bukan hanya tobat tata ruang, tobat yang menyertifikatkan sungai. Kudu Betul, Pak. tobat ya, Betul, Pak. ya kan? Tobat dong, jangan ngambil hak orang lain dan merugikan. Ingat loh, ini dia ngambil sungai ini berapa nilainya? Kerugian akibat banjir lebih dari 3 triliun. Karena Ya itulah kan KDM waktu awal ngurusin banjir tuh, ngurusin itu, gusur-gusur, seenak-enaknya, nggak peduli rakyat ini tuh. Padahal ya memang udah rusak semuanya, sungai udah disertifikatin, udah menjadi hak milik. Kalau mau diambil dia udah bayar karena udah ngebeli tanah itu gitu. Padahal tanahnya tanah negara, ada yang disewain. Padahal itu juga punya negara gitu. Akhirnya ya gitu loh. Semraut udah itu. Akhirnya ya kalau banjir kan nggak mau disalahin lah, kayak bukan salah saya gitu. Ya memang ada beberapa orang yang bahkan tidak punya pekerjaan ataupun tidak menyewa tanah itu akhirnya terkena. Nah itulah yang dirugikan luar biasa kan gitu. Ya kalau orang-orang yang ngejual-jualin tanah ini emang nggak tinggal di sekitaran sini pasti. Mereka emang nggak akan tinggalin di sekitaran sini gitu. Mereka mau pasti aman gitu. Anjir, kumaha nasib dong, nasib Kerawang beginilah guys ya. Yuk sementara. Ayo mantap ya. Palu dah jujur guys bu, langsung turun. Ini banjir. Iya mantap. Dalam juga ya. Lumayan ini guys. Lumayan dalam ini. Iya ya, ini udah masuk bulan November ke Desember ya, udah puncaknya musim penghujan ya. Kalau bukan puncak, ya puncak-puncaknya nih. Jadi berita-berita banjir ini udah akan kita sering dengar gitu di wilayah-wilayah metropolitan ya, kota-kota gitu dan lain-lain. Ya itu. Tapi kan kalau kita tahu, ingat-ingat ya, masalah banjir ini bukan karena siapa gubernurnya, maksudnya karena emang udah lama gak ada yang ngurus gitu loh. Maka ketika KDM mau ngurus gitu, tiba-tiba basit banjir, orang wah KDM masih banjir gitu. Ya memang susah gitu ngurusnya. Karena apa ya? Karena memang udah semrawut tadi. Pertaruhan ada season 4 gak bang? Ada, kalau lu nontonnya di video nggak dibajakan bakal dibikin tuh season 4. Tapi kalau masih nontonnya bajakan ya orang, gue juga males anjing di syuting season 4 kalau pada nonton bajakan. Ngapain capek-capek gue syuting pagi ke pagi kalau nontonnya pada bajakan. Pagi ke pagi, catat. Pagi. Kan Lu pikir kagak capek syuting? Lu lihat tuh Julio marah-marah mulu anjing. Lu pikir marah-marah kagak capek? Dia capek anjing, dia marah-marah. Julio sampai stres anjing, dia rontok rambutnya gara-gara marah-marah mulu syutingnya. Kagak sih bohong. Nah tapi dia ngeluh sih, capek marah-marah. 3 season loh dia marah-marah. Ya ini ada bahasan lain ya tentang Jeffrey Nicole ya, yang lagi main Mobile Legends terus ditanya masalah series ya, pertaruhan, dan komentarnya luar biasa ini. Kalau ada bajakan kenapa harus bayar? Yang saya tuh suka, maksudnya kita itu emang nggak gitu, kenapa bangga? Saya tuh cuma kayak heran deh ketika baca komentar kayak gini nih. Kenapa bangga gitu? Kenapa nggak diem aja disimpan gitu, kayak anjir saya nonton bajakan deh, malu loh menonton bajakan. Ini malah di apa ya, kayak berbangga gitu. Oh saya nonton bajakan loh, sini saya tontonnya bajakan lo, nggak bayar lo. Oh keren kan saya, kayak jadi kayak haha gitu. Tapi ya nggak tahu ya, maksudnya kan aneh gitu. Ya mungkin itulah kenapa kita kadang susah mengapresiasi apa yang dibuat orang gitu loh. Kayak kayak gitu mah gua juga bisa, kayak gitu mah saya ini, karena ya memang nggak bisa gitu. Ya ini saya miskin. Ya mungkin karena miskin ya. Maksudnya kalau dia miskin terus nonton bajakan kenapa gak diem aja. Tapi ya mungkin karena kan dia puas berpendapat. Tapi ya udahlah.
Ya ini bukan KDM ya, tapi kayak muncul gitu kayak, oh kok kayak gini ya, kok bisa gitu mikirnya kayak gini gitu, kayak tapi kan di video bayar bang, kalau di Telegram gratis, kayak kenapa? Wah iya. Maksudnya ya nggak ada, saya juga nggak boleh nonton bajakan gitu loh kalau memang terpaksa, tapi ya nggak bisa juga sih bilang gitu, tapi ya intinya aneh gitu, kenapa harus berbangga gitu loh karena nonton bajakan gitu. Taruhan ada season 4 gak bang? Ada. Adil memberi, adil menindak. Deddy Mulyadi bongkar rata bangunan liar. Cerita dari Karawang masih belum selesai. Setelah berdebat panjang dengan kakek ini, Kang Deddy kembali datang dan meratakan seluruh bangunan. Uniknya nih, KDM ketemu sama seorang yang benar-benar sadar kalau dia udah salah dan menerima kalau bangunannya terbongkar. Akhirnya dia mendapat hadiah dari Kang Deddy. Dari ujung sana 11 meter Pak, kalau sebelah sana. Oke, ini Kalau tengah ambak halus ya. Tanah batu nyewa tuh. Nyewa. Ini punya perusahaan. Sewa, Pak. Sewa. Aku mah karena kamu baik bikin toilet sendiri. Nih gue. Aduh, makasih Pak. Nih semua ya, teman-teman makasih ya. Bikin toilet. Pak, makasih. Karena baik. Kalau baik seneng saya. Coba kalau kemarin si kakek baik-baik, pasti nggak bakalan tuh bobroknya ketahuan sewain tanah negara. Urusan Adil, Kang Deddy emang nggak pernah pandang bulu. Sekalipun perusahaan besar, dia tetap minta langsung dibongkar. Itu tembok Pak tuh, yang sebenarnya tembok. Berarti temboknya bongkar. Yang batas ini. Iya. Berarti itu kan PJT tuh. Iya, betul, PJT, Ya kan, Pak. bongkar aja. Bongkar. Udah mau Ini, dibongkar Pak. mereka. Kenapa? Nunggu dulu set plan. Padahal mah udah jelaskan. Oke, Ya. saya. Ari anu cicing di imah batur mah tong nanya set plan segala. Pak. Panggil aja yang punya itunya sok. Mas saya, dibongkar mas saya. Kalau tidak dibongkar, oh nanti Pak Gubernur beraninya sama yang kecil. Iya, betul, Sama Pak. perusahaan besar nggak berani. Iya. Saya nggak mau. Nah ini yang masalahnya, Masalah naon? bangunan rumah makan itu kan harus dibongkar Pak. Ya dibongkar. Iya kalinya. Nah, Beko sekarang juga nggak kerja. Kenapa? Ya takut Takut sama siapa? kemarin. Ya, kenapa takut? Kan surat Iya. mana suratnya? Kan sudah ada surat peringatannya. Udah, iya. Ya udah bongkar aja Pak. Ya udah bongkar. Bongkar aja. Beres deh. Sudah, Bapak takut? Enggak. Takut kayak kemarin tunjuk-tunjuk. Bongkar aja Pak. Mana? Ada nggak? Om, udah mundur aja Om. Situ mundur alatnya, bongkar itu Bang. Ada resep sana. Iya, ya. Ku beko di gitu Pak ya. Mah nyontoh anu bongkar nu sejen. Anu nyewa nu sejen ulang ngotot-ngotot perusahaan gede Pak dibongkarkeun teu ngotot. Benar, Pak, benar. Yang itu jalan aja Pak. Ayo, Pak Kadis berani enggak bongkar itu? Berani. Berani enggak? Datangin dulu sama Pak Gubernur. Apanya? Orangnya. Orangnya di mana? Ada di situ. Ayo udah kita samperin. Adil memberi, adil Ya ini ya kan kadang-kadang, tapi ya memang ya kadang orang ya maksudnya ya harus kayak KDM sih, kayak semua ya harus berani gitu, tapi ya kan nggak semua orang itu seberani beliau gitu loh, yang bawah-bawah kayak kamu kan apalagi yang punya dosa gitu, kayak pernah berkoalisi dalam keburukan gitu, kayak aduh saya pernah minta bantuan dia lagi jadi nggak berani dia. Tapi ya ini kan memang mau nggak mau kan sesuatu yang salah dan didiamkan lama ya harus bisa ya kalau misalnya mau perubahan ya gitu kan, jangan nyampe ya dibiarin aja gitu. Penyewa, karena saya kan ngecek Pak, tanah Bapak itu satu ruko saja sama orang yang nyewa ke PJT itu setahunnya hampir 400 juta satu ruko Pak. Ya Pak, ini yang Pak Haji kemarin marah-marah saja, satu rukonya, satu warungnya 90 juta per tahun, dia 5 tahun kontrak. Yang satu lagi 90 juta per tahun dan bangunannya sudah hampir 15 tahun berdiri. Artinya dari orang yang marah kemarin ke saya aja itu bisa dapat dalam 15 tahun 5 miliar. Nah itu kan, ini kan tanah negara itu. Gitu Pak. Baik. Kemarin Pak, jadi mohon maaf Pak, produk-produk pejabat sebelum saya Pak, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kita saya kan jadi kaget ya Pak ya, kok jadi saluran ditutup-tutup dengan dari kontrak sewa lama gitu. Jadi siap supaya kerja organisasi lancar Bapak provinsi siap. Dari PJT-nya murah banget sama orangnya disewain murah banget. Bayangin Pak, orang
Dengan dirut aja gajinya masih gede yang kemarin marah-marah itu. Baik Pak, nanti kita audit aja Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Penyewa. Ya ini masalah ini ya. Ya gitu, artinya apa coba itu? Kejahatan yang berjalan selama 15 tahun. Coba 15 tahun pejabatnya masa ada bangunan liar di sini. 15 tahun gitu loh. Kayak ada bangunan liar atau ada mungkin nggak tahu sih, bisa jadi kayak misalnya disewain kan ya. Kok udah berubah jadi rumah makan? Kok berubah jadi kafe gitu kayak. Ya entahlah. Mungkin tahu tapi ya mau gimana gitu, udah tradisinya kali atau apalah itu. Siap bos, gimana bos? Ayo Pak, iya. Pak Iskandar apa? Udah di UBP. Pak Isna, Pak. Oh, mas ganteng meh hangus lah. Ya siap Pak. Jadi dibongkar ge. Bongkar. Dirapikeun heula. Rapikeun. Siap. Bising perlu duit dibantuan ku saya. Waduh, itu mah langsung ke Pak Is we, Pak. Ulah ka kuring, Pak. Duit dengan KI maksudnya. 2000 berarti, Pak. Lain duit yang ngabangun mah Honda lebih loba. Tadi teh aya barudak di ditu sudah diawaskeun heula gitu kalau katinggal. Ke ku abdi dieukeun Pak dibongkar heula. Diasoreun. Dibongkar ke karek ku beko dianjurkeun gitu Pak ya. Ya mah nyontohan hungkul kan sejen. Mangga. Anu nyewa nu sejen ulang ngotot-ngotot perusahaan gede apa dibongkarkeun teu ngotot. Yang itu jalan aja Pak. Pak Kades berani enggak bongkar itu? Berani enggak? Datangin dulu sama Pak Gubernur. Apanya? Orangnya. Ya ini agak lucu sih dialognya. Pak Kades berani datangin dulu. Ya tapi ya memang ya manusia kan, itulah termasuk apa. Kamarnya di mana? Ada di situ. Ayo udah kita samperin. Jadi gini Pak, sebenarnya. Ya, berarti oknum ini yang rumah makan itu nyewa. Ya, Ke dia. Ke dia. Oh, Ini kan 11. jadi dia sewa. Iya. Olehnya disewakan lagi. Disewakan lagi. Sama namanya Pak Asep. Yang kemarin namanya siapa yang sama saya? Pak Manap. Pak Manap. Pak Manap itu Ya. yang sewa ke PJT. Pak Manap yang sewa ke PJT. Nah, Pak Manap nyewakan ke yang sekarang ngelola rumah makan. Pak Asep. Kalau bangunan tadi punya siapa? Rumah. Pak Manap. Rumah Ya. itu rumah tinggal. Bukan ruko, Pak. Ruko. Iya. Terus? Ya ruko itu. Sama dikontrakan. Oh, rukonya dikontrakan lagi Iya, sama Pak Manap. iya. Itu siapa? Itu ada orangnya. Mau makan. Sekarang ditungguin sama Pak Manapnya. Ya, nggak tahu yang itu ya Pak Asep. Ya kita samperin aja, kita ingetin lagi, Ya. silakan dikosongkan dulu. Karena akan segera dilakukan pembongkaran. Ya. Gitu loh, Pak. Ya. Barudak. Gitu. Sok jalan ke Rukan Handapna we. Rukan Handapna nya banyak, abdi dibongkar heula nya banyak. Bongkar heula, beres. Tahu nggak? itu? Beres. Ya nuhun Pak. Beres. Sengna. Sok, beres. Pukul 11 ya, Pak. Jadi ayeuna tinggal ka mana deui? Nah, itulah beres ke rumah makan. Pak Manap. Ya, Ya Pak udah Asep, kita. Asep. Anu ngontrak ke Pak Manap. Panisan, Pak. Yang ngontrak, yang ngebangun siapa? Pak Manap. Pak Manap. Yang ngebangun rumah makan Ya, siapa? Yang rumah makan Pak Asep. Iya, Pak Asep. Terus? Jadi Pak Manap tuh nyewain tanah PJT ke Pak Asep. Jadi tanah PJT disewa oleh Pak Manap, oleh Iya. Pak Manap disewakan lagi. Iya, disewakan lagi. Ya itu kan jelimet kan ya. Kayak ya sama lah kayak kita minjem uang. Bayarnya saya bayar, nunggu orang itu bayar. Terus nanti kan dari sana, si dia punya hutang sama saya, nanti dia bayar. Jadi kayak terus nggak beres-beres. Ini pasti juntrungannya ada lagi tuh. Mungkin ada orang lagi selain Pak Manap gitu, ada lagi tuh orang Pak Manap kesini mungkin ya. Itu seuzon saya. Ya janganlah, kita harus optimis. Nggak ada, itu cuma sampai situ aja. Pak Bos, salam saya ini lagi ngeberesin sungainya Bapak nih. Berhasil, kita bongkarin terus. Saya mau nanya, ini nanya Bapak rekam juga biar masyarakat tahu Pak. Pak, kalau sewa-sewa tanah itu termasuk yang kemarin yang ngotot sama saya, itu mereka masih sewa apa sudah habis sewanya Pak? Jadi saya kemarin udah telepon Pak Diki Bang. Saya tunggu Pak Diki nih ke CM ya. Saya mau gunain nih supaya bantu bongkar ya. Pak Provinsi jalan gitu Pak. Itu sudah habis nggak itunya kontraknya mereka? Ya kalau misalnya belum habis juga nggak masalah, pada klausulnya Pak. Klausul tersebut ya kalau dipakai negara siap. Oh, jadi kita kalau hari ini pun karena tanahnya tuh udah sewa disewain lagi begitu. Iya, ya itu makanya kayak saya bilang Pak Diki pakai saya. Ya. Nah saya
kan nunggu hari ini nunggu surat beliau nih, saya bisa bergerak. Wah, Hari ini saya kirim iPhone ya HP KDM itu ya. surat ke Bapak. Pemprov Jabar akan pembongkaran bangunan yang di atas Kok malah mikirin HP? tanah PJT, kembalikan fungsinya kembali menjadi sungai, Pak. Siap. Baik, Pak. Hari ini dikirim juga surat Bro yang kirim surat, Pak. Siap. Terima kasih, terima kasih. Aman, Pak. Selesai, Pak. Terima kasih. Udah. Itu ada klausulnya. Ya klausulnya mah untuk tanaman. Kan klausulnya adalah apabila negara membutuhkan, itu mereka tidak boleh melakukan keberatan. Pak Diki, surat permohonan ke PJT bahwa kita akan melakukan normalisasi dan pembongkaran bangunan, sekarang juga kirim, Pak. Segera. Pak Jerikonya nunggu, ya. Nah, Kak, 15 menit suratnya dikirim. Ayo segera kirim, ini tembusan ke saya udah di lapangan, ya. Ngetik surat jangan lebih dari 10 menit, ya. Sama petanya, Pak. Oke, sama petanya, siap. Udah, man. Udah jalan, Bos. Iya Pak, gas terus. Nah kan ini loh KDM itu loh. Satset. Orang kaget paling, "Hah, gimana ini?" Yang orang yang apalagi kayak pejabat ataupun yang nyantai gini nih ketemu KDM ya harus satset, langsung kaget gitu. Meronta-ronta jiwa santai. Gas, pakai Pertamax sekarang malah. Oh iya. Kan Pertamax After. Kan kalau ini kan kalau Kacau. kan kalau Oke, baiklah kayaknya udah cukup dulu sampai di sini pertemuan Martamis sama teman-teman sekalian. Like, comment, subscribe, tonton, tamatkan konten-konten yang lain juga soal KDM, beri komentar, beri pendapat dan lain-lain. Like kalau suka, share juga boleh, dan sampai bertemu di video Martamis yang lain, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.